Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan sehat semua ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu yang diberikan kepada kita secara baik. Dan kalau yang lain saya yakin pagi-pagi apalagi ini saat sangat dingin ya Pak ya. Enak lingkar gitu ya. Lingkar anggo selimut loro isih anggo jaket. Enak banget ini. Karena dingin dan dinginnya kayaknya nggak hanya di Jogja. Kemarin saya di Bali juga sama. Kemarin dari Bali pindah ke Solo sama. Ini besok ke Cirebon kayaknya juga sama. Kayaknya pindah-pindah tempat ini kayaknya masih pengaruh dari dingin semuanya. Dan mudah-mudahan semuanya kita bisa melewatinya ya sehat. Karena BMKG katanya sampai September gitu. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bisa mengikuti suri teladan beliau. Dan salah satunya mungkin tema hari ini tema yang enteng-enteng ya Pak. Kalau saya bagiannya yang tema enteng-enteng. Iya. Tema yang kali ini apa ya? Karena saya ini Pak kayaknya semalam saya mikir jam 9 sampai baru datang mau angkat tema apa ini dalam kondisi capek. Nah, sebenarnya ini mengobati diri saya sendiri. Nah, tema saat ini adalah tetap senyum di saat sulit. Bapak Ibu yang saya hormati, ya mengapa kita kok perlu senyum? Nah, saya yakin tidak ada orang hidup itu yang tidak punya masalah. Semuanya punya masalah ya. Kalau ditanya satu-satu ini bapak-bapak satu-satu dari pojok sini sampai pojok sana, ini pasti ada masalah. Masalah yombong, apa wae gitu ya. Pepaan pokoknya. Oke, pepaan pokoknya. Nah, masalahnya beda-beda. Wah kayak kadang-kadang Pak Sinawang, saya pandang Pak Nandar tuh enak banget. Gak ada masalah kayaknya Pak Nandar. Kalau lihat ekonomi ya, apa ya pagi-pagi wah dodolannya kalau lewat itu utara kurang ya. Sompol-ompolan. Kecedok lagi pakai sepeda motor itu sudah dijanti. Kayaknya enak banget gitu. Begitu pula mungkin Bapak Ibu memandang saya enak, Bu Jasmine bisa keliling-keliling gratis malah dibayar gitu ya. Pesawat, naik apa kereta, naik apa dijemput gitu ya gratis, enak ini kan. Apakah tidak ada masalah? Nah, ternyata mungkin masing-masing antara kita semua masalahnya berbeda-beda. Bisa saja ini dari satu hasil penelitian, bisa orang itu masalahnya di ekonomi. Apalagi dalam keluarga nih Pak ya. Iya. Apalagi ini musim-musim daftar ulang sekolah. Ini yang kuliah daftar ulang. Bisa saja masalahnya masalah ekonomi. Waduh, ini orang bisa bayar sekolah. Listriknya orang dibayar. Itu satu. Kan Anda mungkin nggak masalah itu gitu masalahnya.
yang lain lebih berat lagi tidak pada masalah ekonomi. Kalau yang muda-muda nih, waduh ini nggak dapat pekerjaan, setengahnya nganggur gitu ya. Nah, bisa saja seperti itu. Waduh, kok ini kena PHK gitu. Masalahnya jadi sebenarnya masalah ekonomi juga, tapi masalah pekerjaan itu satu orang itu juga. Nah, juga ini misalnya ini yang bergejala 2,5 tahun kemarin ya, ini banyak masalah kesepian misalnya. Ini saya ambil sampling aja ya karena nggak sempat saya ambil. Masalah kesepian. Sekarang itu orang kesepian apa enggak ya? Orang sekarang sibuknya dengan HP ya. Iya, HP. Kayaknya menyendiri. Kalau dulu kan budaya individual ya Pak. Kayaknya individual menyendiri gitu ya, dan bertolak belakang dengan budaya yang ada di Indonesia. Budayanya budaya kolektif, budaya yang bersama, opo-opo mangan orang mangan pokoknya. Tapi sekarang berbeda, sendiri menyendiri pokoknya bersama-samanya melalui HP. Jadi komunikasinya melalui HP. Tapi bagi sebagian orang itu bisa menjadikan itu masalah kesepian, dan dari kesepian ini bisa menimbulkan apa yang disebut dengan stres, depresi, mungkin ketakutan, kecemasan, baik ini ya dari masalah ekonomi, masalah hal-hal yang lain lah yang banyak itu, kesepian dan sebagainya, itu bisa menimbulkan kemudian lebih berat lagi, bisa stres, bisa depresi, bisa mengalami ketakutan atau mengalami kecemasan. Nah, juga lebih berat lagi dari itu, orang itu bisa mengalami rasa was-was, khawatir, dan bisa juga psikosomatis. Psikosomatis itu apa? Psikosomatis itu adalah penyakit fisik ya, tetapi ditambah dengan adanya stres, depresi, takut, dan cemas. Nah itu sekarang dicek. Pak Budi lagi cemas apa juga ini? Bisa dites ya. Awalnya adem panas gitu ya, tapi kok dicek-cek, yo tensi normal gitu ya. Nah itu sudah psikosomatis. Fisiknya sakit fisik, tapi dicek-cek semua tensi normal, badannya semua jantung sehat, semuanya sehat, tapi kok rasanya sakit. Nah itu sudah psikosomatis. Nah ini bisa saja Bapak Ibu terjadi di diri kita, siapapun itu gitu ya. Apa dikira berjanji itu nggak cemas, nggak ini selesai ini kecemasan ini, waduh sesok saya menyiapkan menyiapkan ke Cirebon, belum siap-siap nih, baru pulang tadi malam harus siap-siap menyiapkan besok ke Cirebon. Sudah ada kecemasan, rampung orang ini ngoco berapa ratus halaman dari dari tugas itu, apa rampung apa enggak ini waktu sehari, itu sudah ada kecemasan, dan ini bisa saja terjadi di diri kita. Jadi orang dalam hidup kalau masih ada ruh di dalam kita, di diri kita, kemudian kita masih dalam kondisi hidup, namanya stres ya, asal tidak depresi, kemudian psikosomatis, itu masih wajar. Kalau orang nggak stres itu berarti orang nggak normal, berarti orang nggak normal. Jadi kalau Bapak Ibu masih stres ya, masih yang tegang-tegang gitu, berarti Bapak Ibu masih ya, dicek masih cemas atau enggak Bapak Ibu. Kalau masih cemas berarti masih kok ini senyum-senyum hari ini. Oke. Nah, juga kita masalah itu tidak bisa dihindari. Bisa masalah diri sendiri loh. Bisa masalahnya diri sendiri. Masalah diri terhadap diri. Pernah ibu-ibu, bapak-bapak mengalami satu masalah, mengalami satu hal di dalam diri kita, nggak ngerti saja itu masalahnya apa, tapi yang masalah pada diri kita kok ringut kita kalau orang Jawa ringutan gitu ya. Iya. Nah, itu bisa saja masalahnya dalam diri saja itu apa nggak tahu. Apalagi mungkin ibu-ibu yang masih menstruasi ya, biasanya sebelum menstruasi kan
karena hormon ngerti-ngerti kayaknya kok ngerti-ngerti sedih gitu ya. Nah, apalagi ini ada remajanya, ada Zulfi nih, ngerti-ngerti ngurung gitu ya, ngurung diri. Nah, bisa saja masalahnya masalah diri sendiri. Juga ini kalau kita semuanya mungkin masalah di keluarga. Jangan dikira saya sama suami saya enggak clash juga, banyak yang beda visi gitu. Mau nyekolahkan anak itu beda visi seperti itu. Hal-hal yang kecil pun dari nanam bunga itu bisa saja beda antara suami dan istri. Nah itu bisa saja kayaknya masalah kecil bisa menjadi masalah yang sepele jadi gawe. Iya, apalagi kaitannya dengan lirik-lirik ya. Yang bapak-bapak lirik-lirik cewek cantik, bapak-bapak ganteng gitu ya. Nah juga bisa saja masalahnya masalah sosial. Ya namanya orang berinteraksi, berkomunikasi ya. Ada bis-bisnya biasa ya. Waduh salah paham nih sama Pak Budi kok moro terus yang rumah kita jadi kau gitu ya. Tuh, harus diutangi atau apa ini sama Pak Budi ya sudah. Kadang-kadang seperti itu menjadikan kadang-kadang interaksi komunikasi kita terhadap itu menjadi masalah sosial kita, hubungan kita dengan orang lain menjadi tidak baik. Oke, nah. Dari masalah yang dihadapi bisa saja kita semuanya ini wajah yang seperti apa ini? Wajah yang pertama, wajah yang kedua, atau wajah yang ketiga? Nah ini Pak Agus nih. Yang mana ini Pak Agus? Saat ini Pak Agus di wajah yang mana ini? Wajah pertama? Gak ada ibu saya bu. Gak ada bu di sini bu. Nah, ini bagaimanapun perasaan Anda harus tetap tersenyum. Jangan seperti yang pertama ya. Pertama dua itu kayak orang sakit gigi gitu ya. Nah, tapi kalau kedua, ketiga, ceria gitu ya. Kita kaji bersama. Oke. Nah, kalau tadi kan sedih-sedih. Kalau ini senyum apa ini yang pertama? No problem bu. Oh ini no problem. Yang kedua? Sama. Gak punya beban, gak punya utang, gak punya tekanan. Yang ketiga? Nah ibu-ibu pilih yang mana di sini? Yang berenang aja berenang. Nah, apa yang terjadi bila berhubungan dengan orang lain jika tidak dengan senyum? Nah, ini merbu itu tadi masuk ke ini kayak wajahnya cemberut gitu ya, menakutkan gitu ya, atau berpapasan gitu. Ini ngopo aja jadi kok bapak kok jadi kok cemberut ini ngopo gitu ya. Nah, atau kadang-kadang kita ketemu dengan orang saya ini buat ibu-ibu itu ya, di sini mungkin ada saudaraku dengan Bu Parman sungkan, itu pernah tuh, ya kan? Atau dengan siapa sungkan itu bisa saja seperti itu, bisa saja karena ini disebabkan karena kecewa ya, bisa saja karena kecewa. Nah, bisa saja ini orang tidak senyum itu karena tidak nyaman. Berada di lingkungan tertentu yang menjadikan kita tidak nyaman, mungkin berbeda kumpul sama saya kumpul dengan klubnya bisnisnya Pak Agus misalnya, kan nggak sanggup, jadi saya merasa tidak nyaman. Jadi apalagi mungkin nanti ini ada misalnya nanti ada yang ikut pengajian baru sekali gitu, kalau tidak ditegur gitu ya menjadikan tidak nyaman. Makanya nanti kalau ada warga baru di sini gitu ya, Bapak Ibu harus menyapa dengan memberikan kenyamanan kepada semuanya. Nah bisa jadi kalau ini tidak senyum Bapak Ibu ini yang lebih sulit membuka komunikasi.
Kalau nggak senyum, bingung juga gitu ya. Mau memulai pembicaraan bingung juga kalau sudah begitu tertutup rezekinya. Oke. Nah, ini cantik kan Bapak? Nah, betapa pentingnya senyum. Tadi sebenarnya sudah disampaikan Pak Budi sesuai dengan sabda Nabi bahwa senyummu di hadapan saudaramu adalah saudaramu. Tabasumuka fi akhika saudara. Dan Nabi juga bersabda, kalian tidak akan dapat meraih hati manusia dengan kekayaan kalian, tetapi kalian dapat meraih hati mereka dengan wajah yang berseri-seri dan akhlak yang baik. Jadi ada rahasianya ternyata kalau hati kita berseri-seri dengan kemudian diekspresikan dengan berseri-seri, maka di situ menunjukkan akhlak kita dan nanti implikasinya sebenarnya banyak. Ya. Jadi rezeki kok senyum itu bisa membawa rezeki itu dari mana? Itu kayaknya enggak kemudian senyum dikasih duit itu kan enggak Pak ya. Karena datangnya rezeki itu macam-macam. Rezeki mungkin nanti kita akan di belakang. Mungkin dari sehat, bisa saja kemudian ada hubungan tadi kan komunikasi baik, akhirnya mendatangkan kepercayaan, akhirnya mungkin diajak mencari kerja jadi mudah. Mari kita belajar dari perilaku Rasulullah. Ini diriwayatkan dari Jabir dalam Sahih Bukhari dan Muslim berkata bahwa sejak aku masuk Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menghindari dariku dan beliau tidak melihatku kecuali beliau pasti tersenyum kepadaku. Suatu ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang Arab Badui dengan serta-merta ia berlaku kasar dengan menarik selendang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga leher beliau membekas merah. Ya, orang Badui itu bersuara keras, wahai Muhammad, perintahkan sahabatmu memberikan harta dari Baitul Mal. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perpaduannya, saya tersenyum. Kemudian beliau menyuruh sahabatnya memberi harta dari Baitul Mal kepadanya. Jadi ini sudah menjadi perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita menyusuri teladan beliau, salah satunya adalah perilaku senyum, itu adalah melaksanakan sunnahnya Rasulullah. Oke, ini dasarnya. Nah, sekarang senyum itu apa? Senyum itu adalah ekspresi kita ya. Jadi ekspresi apa ya? Ya. Jadi ekspresi ini mengungkapkan proses, mengungkapkan perasaan kita. Proses mengungkapkan perasaan kita. Jadi maksud yang ada di dalam hati, maksud yang ada di dalam pikiran kita kemudian diekspresikan itu melalui senyum. Nah, dalam ekspresi di sini ada komunikasi meskipun tidak diomongkan ya. Jadi komunikasi kan ada komunikasi verbal, sing lisan menggunakan mulut, ada ekspresi non verbal. Ekspresi non verbal itu melalui gestur, melalui face kita, melalui tindakan kita. Nah ini senyum itu adalah ekspresi yang non verbal, ekspresi yang melalui gerakan badan. Jadi meskipun tidak ngomong, tidak melalui lisan, tapi itu bisa dibaca. Orang itu bisa menjadi sungkan, orang itu bisa menjadi kecewa, karena dikatakan orang yang nggak senyum itu biasanya dikatakan salah satunya apa? Sombong, sok gitu ya. Nah, ini. Sehingga ini akan berimplikasi kepada orang lain, pada dirinya dari senyum yang kita lakukan. Nah, kapan terakhir Bapak Ibu senyum? Mas Lakukan ini kapan terakhir senyum? Oh, sekarang senyum. Nah, kalau senyum tuh orang, wah dapat duit nih Pak. Tersenyum, ketemu orang
ada senyum jatuh cinta, ada senyum terpaksa. Pengalaman berarti ya Pak ya. Pak RD itu Bu. Senyumnya senyum terpaksa. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya ada proses senyum. Jadi ketika kita senyum itu bibir ditarik. Coba Bapak Ibu dicoba senyum semuanya. Nah, bibir ditarik, ya kan? Nah, jadi kalau bibir kita ditarik, ini membentuk oval tanpa ada suara yang keluar. Ayo dicoba. Ya, senyum Bu. Ya. Nah, maka dari senyum ini akan menunjukkan ada ekspresi perasaan bahagia. Ya. Nah, kemudian di dalam tubuh kita darah itu akan mengalir ke seluruh otak. Ya. Kita nggak sadar ya Bu ya, tapi ini darah akan mengalir ke seluruh otak, jadi bisa menghambat stroke, gitu ya. Nah, kemudian dari darah mengalir ke seluruh otak, ini otak mengirim timbal balik perasaan senang. Dan dari itu kemudian semua sel dan jaringan di tubuh menerima oksigen. Jadi seger di dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau Bapak Ibu senyum, hari ini sudah mulai tadi bangun tidur sudah senyum berapa kali gitu ya. Awali nanti bangun tidur dengan nah ini Bapak Ibu mengutip satu hasil riset ya para ahli kesehatan dari yang saya ambil ini kebetulan beberapa yang saya ambil nggak sempat membaca banyak ini Pak Budi dari majalah Psychology Today ya pernah melansir ketika seorang tersenyum betapapun sedang tidak bahagianya dia sekolah dijengkel anak dengan anak mungkin lagi apa namanya kok ngarep-ngarep arisan orang itu arisan gitu seperti lagi itu ketika seorang tersenyum betapapun sedang tidak bahagianya dia dan kita hatinya tidak baik-baik saja gitu ya otaknya akan mengeluarkan sejumlah zat kimia yang tidak hanya meningkatkan sistem kekebalan tubuh tapi juga memberi daya angkat bagi kondisi psikologi seseorang semacam alat pengangkat beban jiwa. Jadi kalau apa ya kayak kalau ini mungkin kita tidak sadar nih, tidak sadar. Jadi kalau tersenyum itu apa sih implikasinya tadi? Bisa beban kita karena apa ya? Orang akan berpikir jernih, orang akan memiliki perasaan yang baik kalau tadi ya proses itu kan otaknya terbuka, kemudian sel-sel di dalam diri kita tadi jaringan selnya jadi bagus itu aliran darah menjadi normal, jadi orang itu bisa sehat. Meskipun tadi ini terpaksa loh dalam senyum terpaksa pun itu berimplikasi kepada hal yang baik. Jadi berarti senyum itu perlu dipaksa kalau kita pas dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kalau saya bahasakan itu dalam kondisi sulit ya, kita sulit tersenyum, tapi itu ternyata kalau kita paksakan itu mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Nah, biarpun hanya diinstruksikan menampilkan wajah tersenyum, seseorang akan memperoleh manfaat psikologis yang sama dengan orang yang sungguh-sungguh tersenyum. Jadi kadang-kadang kita senyumnya sungguh-sungguh, tapi kadang-kadang senyumnya dipaksakan. Tetapi meskipun senyum dipaksakan, tetapi ada implikasi psikologis yang baik terhadap diri kita. Meski hanya berpura-pura bahagia, dengan senyum orang dapat membuat dirinya menjadi lebih sehat dan bahagia betulan. Jadi yang tadinya pura-pura bisa menjadi kemudian sehat betulan. Inilah yang membuat proses penuaan seseorang menjadi terhambat. Ya, kemarin yang kemarin ya Pak Budi ya yang menjelaskan bahwa ini kan tahun Muharram ya kan, tahun baru. Orang itu semakin bertambah usia kan.
Ya, Berkurangnya usia. ya ada. Semakin ke sini orang itu tambah muda, nggak ada ya Pak? Nggak ada. Dan tidak ada orang yang belum. Ya, tapi dengan senyum itu bisa menghambat, misalnya kita tuh menghambat untuk terjadi penuaan. Ya, kata Roma Irama dan kata senyum ini Pak. Nah, kemudian manfaat senyum yang lain ya akan semakin berlipat ganda bila ditambahkan dengan tawa. Kalau sudah tersenyum mesti ditambah akan tambah tawa ya. Bukan tertawa tertawa yang over gitu, bukan ya. Tertawa yang terbahak-bahak gitu, bukan. Tapi mesti akan nah makanya kalau dalam psikologi itu ada obat untuk relaksasi ya. Ada obat relaksasi itu salah satunya adalah dengan terapi tertawa, bahkan dikembangkan. Ini harusnya ajaran Rasulullah kita yang mengembangkan ya. Kalau kita ini kan kalau di Bali itu ada memang masuk ke dalam satu ruang dan dia membuka membuka untuk terapi pengobatan dengan terapi tertawa. Nah sebenarnya ketika dulu 2000 berapa kita gempa bumi ya? 2006. Nah itu banyak dipraktekkan oleh orang-orang psikologi untuk bisa menggunakan terapi tersenyum dan tertawa. Karena pas gempa bumi dulu itu ya orang itu kan sedih semuanya. Apalagi mungkin daerah Bantul ada teman di pas saat itu saya masih di psikologi masih ngambil sekolah itu Pak tukang parkir itu istrinya meninggal, beliau tinggal anaknya 1, 2, anak punya anak 3, istri meninggal, 2 anak meninggal. Jadi tinggal beliau sama anaknya yang nomor berapa saya lupa. Itu yang selamat. Bagaimana kemudian perasaan yang ada di dalam dirinya kan sudah karu-karuan. Pikiran itu sembuh, mungkin harapan hidup ke depan itu saya bagaimana nggak tahu. Nah, itu salah satunya kemudian dilakukan dengan terapi senyum dan terapi tertawa. Jadi tadi kan kayaknya itu mungkin terpaksa, ya kan? Senyumnya terpaksa awal-awal kan. Bagaimana tuh kondisinya bisa dibayangkan seperti itu. Jadi dengan terapi tersenyum tertawa bisa membantu kemudian mengeluarkan masalah psikologis yang dialami oleh bapak itu. Nah, sebagaimana diungkapkan oleh John Coggin ya, seorang kardiolog di University School of Medicine, Loma Linda, Amerika Serikat, bahwa pada usia anak-anak itu kalau dihitung ini orang Amerika itu kurang gawean ya, menghitung senyum anak-anak. Jadi anak-anak kita yang masih no problem itu senyumnya tiap hari itu minimal 400 kali dalam sehari. Makanya anak-anak itu sehat, no problem. Arep turu ya turu, ya kan? Harus karena senyum-senyum dihitung sama seorang John Coggin. John Coggin itu nah dihitung kalau orang dewasa itu rata-rata hanya tertawa 15 kali sehari. Itu sudah banyak. Pantesan susah tidur orang dewasa itu. Kecuali Pak Dinanda. Jadi lebih banyak serius. Coba dihitung nanti sehari Bapak Ibu senyumnya berapa kali? Perlu ditambah. Kan orang Amerika nih ya. Kalau ini kan orang Amerika lah. Kita itu berapa kali sehari senyumnya? Ini kan sudah banyak senyum ibu kita. Hari ini banyak senyum. Iya. Hari Minggu, hari Ahad ini banyak senyum. Iya. Kurang terhitung ya. Biasanya ngajinya serius. Nah, berarti orang dewasa itu kehilangan senyum sebanyak 385 kali. Itu kalau rata-rata hari mungkin hari ini sudah
senyumnya nih di sini sudah 15 Lebih. berarti sehat. Amin. Saiki. Sekarang lebih detail lagi, kalau tadi kan hanya sehat, manfaatnya apa? Yang pertama adalah hilang stres. Ini dari pagi masuk sini sekarang sudah senyum berapa kali? Hilang Pak stres sekarang dari ini. Hormon kortisolnya yang menghilang. Ya, melupakan sejenak kita. Ya. Mau pulang tangguh. Ampun Pak, mari. Ya. Yang kedua itu kita sehat. Yang satu itu hilang stres, yang kedua jadi sehat. Bisa karena apa? Di sini dengan senyum meningkatkan detak jantung dan memperbaiki sirkulasi di jaringan otot-otot kita. Ya. Ini harus Pak Dokter ini yang menjelaskan. Kemudian membantu perjalanan nutrisi dan oksigen ke dalam jaringan tubuh. Apalagi sebentar lagi amunisinya datang ini. Nutrisi dan vitamin, Bu. Bisa saja asupan yang masuk ke dalam diri kita prosesnya tidak normal. Salah satunya dengan ini baru salah satu ya, kita lakukan ibadah dengan senyum. Jadi amunisi yang nanti konsumsi di diri kita biar langsung keluar kan. Wah, tanggapin Sasmita itu, Bu. Yang selanjutnya sehat mentalnya. Karena itu apa? Membantu mental senantiasa positif. Ya. Perasaannya senang terus positif gitu ya. Kemudian sukses bersosial. Kalau nggak orang sibuk ya mungkin orang akan suka di sini. Ini memudahkan komunikasi kita. Komunikasi membuka rezeki. Jadi secara otomatis nanti tidak usah tidak usah dibuat-buat atau usah di planning daki gitu ya. Kalau kita banyak senyum, insya Allah nanti rezekinya akan mengalir. Wah, langsung Pak Budi tambah. Kemudian rasa percaya diri ini bisa meningkatkan rasa percaya diri kita yang berujung pada sukses dalam bekerja dan sukses dalam kehidupan. Ini terakhir. Nah, mari Bapak Ibu di akhir sesi ini sampai jam aja Pak ya. Siapkan materi tidak banyak-banyak. Mari ibu-ibu dilepas sebentar ya. HP-nya dilepas sebentar. Sudah tepuk-tepuk gitu ya biar tambah senyumnya tambah sehat. Pak Parman ini tiap hari bahagia ini. Ada ditinggal terus. Karena dikasih oleh-oleh. Kita tepuk senyum. 1, 2, 3 ya. Ayo apa di sekolah Pak. Ini kan masa-masa anak-anak kecil. Ya. Kita saat kecil. Sedekah paling murah adalah senyum. Oke, terus diikuti oleh gaya Bapak Ibu semuanya mohon diestetkan. Oke. Nah, diulang. 1, 2, 3. Tepuk senyum. Sedekah paling murah Adalah senyum. Malu-malu ternyata. Ini senyumnya senyum malu. Karena mengulang masa-masa di anak kecil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Budi. Materinya nggak berat-berat karena yang sebelumnya sudah berat ya. Jadi materi warisan, gitu ya, mengingat kematian. menambah, Bu, Yang yang ringan-ringan bisa juga menambahkan. Oh, Jadi monggo Pak. kaitannya dengan senyum, topiknya menarik sekali Bu Prof ini. Tetapi yang perlu kita waspadai nanti kalau ada ya mungkin anak kita atau saudara kita
yang tahu-tahu senyum-senyum sendiri. Oh. Nah, satu, itu mungkin dia sedang nge-fly, Bu. Yang memasukkan zat tertentu seperti sejenis morfin. Nah, sehingga dia yang tadinya itu murung jadi senyum-senyum, itu perlu diwaspadai. Cuman itu aja, Bu. Jadi senyum dengan senyum itu beda. Senyum dengan senyum itu beda. Kalau senyum-senyum itu bisa juga positif, bisa juga negatif. Lalu kalau senyum-senyum kaitannya dengan agak-agak miring dikit, yang diwaspadai bisa karena ada gangguan otak. Ya, kalau gangguan otak, kalau tadi gangguan otaknya bisa disebabkan dari apa? Kalau yang disampaikan Pak Agung itu dari kemasukan obat. Kalau kemasukan obat orang bisa jadi senyum-senyum sendiri. Tapi kan kalau orang-orang yang sudah dalam tanda petik gila itu juga kadang-kadang senyum-senyum. Makanya kalau tadi yang saya jelaskan, kalau permasalahan seseorang itu nanti menjadi berat, seseorang itu bisa menjadi senyumnya jadi senyum-senyum gila. Ya, kalau sudah depresi lah, agar dia tidak depresi, tidak psikosomatis, nah diantisipasi dengan senyum saja. Tidak senyum-senyum itu bisa ngejek juga ya Pak ya. Senyum-senyum ngejek. Atau dulu Bapak Ibu masih ada Bapak Ibu. Sampun. Siap Siap. Mudah-mudahan yang simpel-simpel ini membawa manfaat untuk kita semuanya, meskipun materinya ringan, tapi kadang-kadang pada suatu saat kita itu sulit senyum, sehingga bisa mengingatkan kepada diri kita karena di situ banyak mendatangkan keberkahan kepada diri kita, bisa sehat, bisa kemudian mendatangkan rezeki karena membuka komunikasi dan sehat tadi bisa sehat psikologis juga bisa sehat fisik yang meskipun bermula dari ekspresi senyum. Sekali lagi mudah-mudahan mendatangkan kebermanfaatan kepada kita semuanya. Kurang lebihnya dari saya yakin tadi banyak godain bapak-bapak, godain ibu-ibu itu mudah-mudahan tidak dimaksudkan untuk menyinggung atau menjadikan ibu-ibu tidak berkenan, tidak ada maksud apa-apa. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.